Setelah Peggy Setiawan dinyatakan tidak bersalah, Saka Tatal ikut memperjuangkan haknya dengan mengikuti sidang peninjauan kembali. Perubahan pun terjadi, apalagi para saksi fakta dan saksi ahli ikut dihadirkan. Seperti pendarahan aktif yang ditemukan di TKP. Kedua, ditemukannya sperma, tanpa menjelas dan tanpa dilakukan tes DNA. Ahli menyatakan hal ini kemungkinannya adalah menstruasi. Sebab tidak terdapat darah di bagian sensitif Eki. Sementara yang satu mengatakan bahwa itu adalah dengan surat visum et repertum mengatakan sebut saja kasus ini adalah A misalnya begitu. Ternyata visum et repertum dibuat oleh orang lain B. Kan tinggal diuji saja gitu, mana yang memiliki kekuatan itu. Sesungguhnya kalau pada saat itu langsung dia adalah second opinion atau mengundang pihak ketiga, dulu kalau ahli rekomendasi ya dari ID, saya kira itu bagi jalan penyelesaian yang terbagus ya. Kalau tidak, itu secara proses penyidikan kan bisa dites aja di situ, mana yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih akurat primer, mana yang memiliki kekuatan yang sekunder. Seperti tadi, kalau itu benar ada, kalau ada sperma misalnya, kan harus dites. Ini sperma benar ada atau tidak? Ya. Kalau tidak ada proses lanjutan, itu kalimat berita, ada sperma saja begitu, itu belum bagian daripada visum et repertum. Ya. Senada dengan keterangan teman korban, Mega dan Widi dalam sidang pada 30 Juli 2024. Lagi haid, Pak. Lagi haid? Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2 kurang. Keduanya mengaku meminjamkan uang oleh Vina untuk membeli pembalut di hari kejadian. Si Vina tuh bilang begini, Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Sebelumnya, Amar PN Cirebon tahun 2016 mengadili terdakwa Hadi Saputra, Eka Sandi alias Tiwul, Jaya alias Kliwon, Supriyanto alias Kasdul dan Sudirman terbukti melakukan tindak pidana juga melakukan pembunuhan berencana, dan melakukan kekerasan dengan memaksa Vina melakukan persetubuhan. Vina waktu itu lagi haid? Yakin, Pak, karena saya menyuci darahnya. Kemudian, ahli psikologi forensik pada sidang terbaru menyatakan adanya benturan keras di kepala tanpa adanya luka. Berbeda dengan tahun 2016, PN Cirebon menyatakan Saka Tatal terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, dengan menetapkan barang bukti 3 buah batu yang diduga digunakan untuk memukul korban. Pertama, ketika proses hukum terlalu mengandalkan pada keterangan yang notabene keterangan rentan menjadi false confession atau keterangan palsu, tidak didukung dengan bukti-bukti empirik, tidak didukung oleh bukti-bukti saintifik, terlalu mengandalkan pada keterangan. Padahal menurut saksi ahli, pecahan di bagian tengkorak adalah kondisi dari korban kecelakaan. Temuan pertama. Temuan yang dominan lainnya adalah justru dari otoritas penegakan hukum sendiri secara sistematis menutup-nutupi bukti yang bisa meringankan terdakwa. Terdapat kejanggalan dalam kasus ini. Seperti proses konferensi Saka Tatal yang didahulukan dari pelaku utama. Seharusnya pengadilan Saka Tatal setelah pengadilan 7 terpidana lainnya. Saya ulang majelis, memang menjadi sangat serius gitu. Bahwa salah satu faktor dominan kenapa terjadi salah pemidanaan adalah justru dari otoritas penegakan hukum sendiri yang menutup-nutupi bukti. Kemudian mengenai keterangan saksi AF dan DD yang mengaku melihat 8 terpidana mengejar Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Saksi Dedi Mulyadi mengungkap, warga, Teguh, Pram mereka meyakini bahwa terpidana saat malam kejadian, mereka tidur di rumah anaknya Pak RT. Dede kemudian mengakui bahwa keterangannya bersama AF pada 2016 lalu adalah skenario yang diduga dibuat oleh Ibtu Rudiana. Saat sidang perdana pekan lalu, tim kuasa hukum menyebut, sedikitnya ada 10 novum yang dijadikan bukti baru. Novum pertama hingga ketiga menggambarkan kondisi korban saat berada di rumah sakit. Novum keempat menunjukkan adanya baut visual yang tertinggal di tiang PJU Jembatan Talun, yang kemudian dihubungkan dengan novum kelima tentang kerusakan motor milik Eki.
Sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina yang diajukan oleh Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon, berakhir pada Kamis 1 Agustus 2024. Rangkaian sidang yang dimulai pada Rabu 24 Juli 2024 berakhir setelah mendengarkan keterangan dari Muzakir sebagai saksi ahli pidana.